Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu dan Ibu. Ya, saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Ahmad Buzairi Syamaki. Saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Bukan asal asli Banjarmasin. Saya di sini cuma kuliah seperti kalian. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru dan refleksi pengalaman yang paling bermakna selama saya mengikuti program PPG ini. Sebenarnya ada beberapa alur seperti kita harus identifikasi diri, langsung ke pengalaman paling bermakna, desain inovasi, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Kan di seminar PPG kali ini kami diminta untuk mengambil satu mata kuliah yang paling bermakna dan paling mendekati dengan apa yang kita rasakan selama kita mengikuti PPG. Jadi feelnya paling dapat ketika kita mengikuti PPG ini. Dan yang saya ambil untuk mata kuliah yang paling bermakna dan paling bisa saya aplikasikan ini adalah mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen kedua. Ini karena prinsip pengajaran asesmen itu ada dua buku. Ada asesmen pertama di semester pertama dan asesmen kedua di semester kedua. Pada mata kuliah ini ada 3 topik. Topik pertama itu pemahaman perspektif selalu melalui asesmen awal, dan topik kedua pendekatan ARL atau yang lebih dikenal dengan teaching at the right level, dan yang ketiga adalah topik pendekatan CRT, Culturally Responsive Teaching. Saya disuruh milih antara topik salah satu dari 3 topik ini, dan yang terakhir adalah Culturally Responsive Teaching. Yang akan dibahas tentang CRT tersebut ada 3: refleksi pengalaman belajar paling bermakna, apa yang saya dapat dari CRT, pengalaman apa, dan desain inovasi apa yang saya lakukan dengan CRT, dan yang ketiga adalah tindak lanjut apa yang saya gunakan dengan CRT seperti ini. Yang pertama, refleksi pengalaman belajar paling bermakna. Topik 3 pada prinsip pengajaran semasa kita mempelajari tentang pendekatan CRT. Nah, ketertarikan saya terhadap pendekatan CRT ini terletak pada saya sebagai guru merasa diberikan kebebasan untuk menggali lebih dalam si budaya peserta didik ini, serta yang berkaitan dengan lingkungannya. Dengan adanya pendekatan CRT ini, saya lebih memudahkan saya untuk memberikan asesmen yang tepat sesuai kebutuhan dan kemampuan si peserta didik. Dalam refleksi ini saya diminta semacam bukti atau artefak, dan ini artefaknya semacam perangkat ajar. Perangkat ajar ini kami upload pada tugas eksplorasi konsep. Topik 3 saya disuruh membuat perangkat ajar yang bertemakan CRT seperti itu, dan nantinya akan diterapkan pada ini, pada ruang kolaborasi. Kita diminta untuk merekam aktivitas belajar kita di dalam kelas, disuruh upload di YouTube. Kita upload YouTube dan ini akan dinilai oleh seperti itu. Itu adalah buktinya atau artefak yang mendukung refleksi saya dalam penerapan CRT ini. Masuk ke tahap kedua, desain inovasi. Yang sebelumnya kita tahu adalah CRT itu adalah pendekatan pembelajaran bertemakan budaya. Pendekatan CRT adalah bertemakan budaya. Maka yang saya inovasikan adalah pembelajaran pada semester kedua kelas 10 ini membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Bagaimana saya mengkolaborasikan tentang masuknya Islam ke Indonesia dengan CRT yang dengan budaya yang nampaknya familiar, dengan latar belakang peserta didik tanpa memandang sesuatunya tak apa. Makanya yang seperti ini adalah saya menggunakan kuliner. Kenapa kuliner? Saya jelaskan sebenarnya mengintegrasikan budaya kuliner ke setempat dengan proses pembelajaran di kelas dapat membawa manfaat yang signifikan. Dengan menggunakan konteks yang familiar dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa,
materi pembelajaran menjadi lebih relevan, menarik, dan mudah dipahami. Selain itu, siswa akan merasa dihargai dan terlibat secara personal dalam proses belajar. Seperti semacam kita bertanya tentang apa makanan khas Belanda, seperti itu. Dan apa namanya kenapa ada banyak makanan khas Belanda seperti itu. Ya karena menurut saya pribadi hal yang sangat universal dan paling mendekati setiap persona, baik itu siswa, guru atau mahasiswa, adalah tentang kuliner. Hal yang menyatukan saya dengan Banjarmasin ini adalah tentang kuliner juga. Pertama memang ketika saya datang ke Kalimantan Selatan ini tertutup dengan kulinernya manis-manis, ya kan? Adanya yang manis. Tapi kata mereka, kata si peserta didik ini bisa menjelaskan, oh seperti ini Pak, bukan pemanis. Ada juga yang yang pedas juga, yang masak yang unik-unik lah. Seperti mereka itu tanpa saya minta menjelaskan mereka, gunanya ini Bu. Tanpa saya minta mereka menjelaskan, mereka langsung responsif. Oh seperti ini loh Pak. Ketika kalau di Pontianak saya bilang ketika kulineran setelah Lebaran itu biasanya ya opor ya bakso. Kalau di sini ada Pak, biasa ketupat kandangan ketupat lah, ketupat atau yang soto Banjar. Kalau di Pontianak ya universalnya apa? Sate. Dia nggak ada khas-khasnya lah. Dia paling khas cuma ya rendang gitu. Atau yang paling misalkan open house ya bakso. Nah dengan pendekatan kuliner seperti ini, mereka tanpa diminta langsung menjelaskan. Itu adalah sisi positif dari CLT ini. Ini adalah desain investasi. Nah hal positif yang boleh yang saya jelaskan tadi seperti itu. Ya karena memang saya disclaimer dulu belum pernah ngajar sebelumnya. Sejak saya lulus S1 saya langsung kerja sebagai itu di salah satu surat kabar ya mendapat panggilan ya tugas ini alhamdulillah saya berhasil. Dan inilah pertama kali saya ngajar dan inilah saya merasakan menjadi guru dan ini juga saya merasa didengar oleh siswa seperti itu. Dan yang terakhir adalah rencana tidak lanjut. Nah, rencana tidak lanjut tentang KRT ini, pertama kita harus memodifikasi modul belajar, menyesuaikan belajar dengan gaya tingkat perkembangan setiap peserta didik, sehingga pelajaran lebih bermakna dan membekas di hati setiap peserta didik. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Dan penyesuaian materi, misalkan kita yang tadi itu ya, tadi kita tentang masuknya Islam ke Indonesia, bagaimana pedagang Islam juga berkontribusi dengan kulinernya. Kan mereka datang karena rempah-rempah seperti apa yang mereka olah di sini sehingga menjadikan makanan khas dan penyesuaian metode. Ada banyak metode tentang PJDL, ceramah juga bisa. Intinya kita harus beradaptasi dengan budaya yang dimiliki setiap peserta. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kami kembalikan kepada tim. Terima kasih atas kembali. Panggilannya apa ini? Amal. Ya, Amal. Kan sebelumnya belum pernah ajar ya? Iya. Sebelumnya belum pernah ajar, kemudian selama ini kan mungkin sering mendengar gitu ya bahwa pembelajaran sejarah itu membosankan, belajar sejarah itu isinya hanya hafalan dan cuma kisah saja. Nah dari yang kamu alami, yang kamu lakukan, paling setelah kamu belajar tentang PARL, kemudian CRT. Nah sekarang yang kamu lihat pembelajaran sejarah itu harusnya di mana? Oke, akan saya jawab dengan pengalaman saya selama PPL. Sebenarnya pembelajaran sejarah itu tergantung perspektif orangnya dan harus perspektif pembawaannya, Pak. Kalau misalnya pembawaan si guru itu memang hanya berfokus pada materi tanpa memandang peserta didik inginnya apa, maka ya itulah yang terjadi, Pak. Membosankan. Ya kata Bu Melisi tadi, pembelajaran apa sih yang tidak membosankan, misalkan cuma ulang-ulang terus. Tapi pembawaan si guru dan guru pun memahami tentang kebutuhan peserta didik dan bukan cuma itu dan kondisi peserta didik itu seperti apa. Dan
bukan hanya pembelajaran sejarah, pun juga semua pembelajaran bisa menyenangkan. Pembawaan si gurunya. Kita selama saya mengajar, saya lebih mendengarkan si peserta didik saya. Soalnya peserta didik itu kalau yang saya alami ketika saya sekolah, apalagi waktu saya di SMA dulu di pesantren, semuanya tentang ceramah. Kita didoktrin untuk mendengarkan tanpa diminta pendapat. Dan ketika saya ada di PPG, seperti ini. Peserta didik harus kita juga dengarkan apa sih mereka inginkan dalam pembelajaran ini. Seperti ini Pak. Kita seperti ini. Tentang yang tak pahamnya di mana? Tak pahamnya di sini Pak. Saya jelaskan. Maka lebih responsif dan nampaknya lebih berjalan sesuai modul yang telah kita ajarkan. Oke, kemudian gini, dari apa yang kamu lakukan tadi, menurutmu pandanganmu terhadap siswa dan terutama dalam pembelajaran sejarah ya, pandanganmu terhadap siswa dalam pembelajaran sejarah itu seperti apa? Maksudnya gini, ketika kamu misalnya menyampaikan materi, kemudian mereka kan yang melakukan berbagai aktivitas, tadi kamu melakukan berbagai aktivitas untuk mereka, gitu ya, kamu juga mendengarkan mereka. Nah, menurutmu dari pengalamanmu sebenarnya kamu ketemu tidak titik di mana dengan cara seperti ini loh siswa itu sepertinya akan lebih mudah menerima dibanding kita harus melakukannya misalnya ceramah saja gitu atau gimana? Pertama saat saya masuk kelas setelah berdasar pengalaman saya ketika PPG sempat kemarin, saya mengkondisikan kelas dulu. Kondisikan kelas, mereka saya selesaikan dulu. Yang mau makan silahkan makan, tapi saya kasih waktu 5 menit. Nah, setelah itu saya seperti absensi. Nah, kalau mereka siap, mereka oke, bapak atau saya ketika di kelas bilang saya tidak bilang bapak. Saya akan membacakan atau bahas tentang Islam masuk ke Indonesia. Ditanya semacam pemantik. Kita pakai pemantik. Setelah mantik kita langsung ke materi. Maka dengan pemantik tersebut, kita ada semacam asesmen awal ada gambaran seperti ini, alur. Oke, terakhir barangkali dari saya, kalau kamu jadi guru nanti jadi guru sejarah, kamu tuh ingin dilihat siswa kamu atau kamu ingin menampilkan diri kamu sebagai profil guru sejarah seperti apa? Nah, menurut saya pribadi guru yang untuk saya guru yang baik adalah guru yang mendengarkan dan mengkondisikan peserta, mendengarkan keluh kesahnya. Keluh kesah dalam artian ini loh Pak yang saya tidak paham, bukan cuma terpaku kepada modul. Kan di modul itu kita rancang, kan tidak semuanya modul itu berjalan sesuai dengan saya rancang. Menurut saya pengalaman saya ada juga yang harus kita revisi, dan seperti itulah mendengarkan keluh kesahnya dan itulah ya menurut saya. Oke, dari saya silakan. Sangat menarik sekali ya. Ini materinya tentang masuknya Islam ya. Ya, maksudnya Islam ke Indonesia. Islam ke Indonesia. Dengan pendekatannya saya melihat di situ dengan pendekatan saya itu katanya menggunakan memberikan asesmen yang tepat ya. Asesmen yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta itu. Itu kira-kira itu dari mana kesimpulannya sehingga bisa mengatakan misalnya dengan saya tadi itu bisa memudahkan ya memberikan asesmen yang tepat ya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Terus tadi masuk ke Islam ya di Indonesia. Nah, dan kedengar itu seperti apa? Jawabannya dengan kuliah yang saya alami, dengan kuliahnya dengan masuknya Islam.
Oke, ada dua pertanyaan dari Bu Yati tentang bagaimana CRT ini berperan terhadap asesmen dengan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Sesuai memudahkan. Pertama kita asesmen awal. Asesmen awal semacam ini kan tentang masuknya Islam. Kita tidak berfokus kepada dari dulu. Kan asesmen awal semacam kesiapan peserta didik. Seperti apa sih? Biasanya saya semacam kotak pertanyaan tematik atau di proyektor saya tanya seperti ini loh tentang Banjarmasin. Saya kan bukan asli Banjarmasin, saya bertanya ke Banjarmasin tentang siswa seperti ini loh, karakteristik kuliner tentang Banjarmasin seperti ini, atau semacam wisata kemarin menerapkan wisata. Jadi penilaian saya terhadap tematik ada yang sulit, memang ada yang dengan hal tersebut kan hal tersebut yang universal tentang kuliner kan hal yang universal bisa dijawab oleh semua soal yang auditori, yang visual dan estetik semuanya bisa menjawab. Tapi yang dengan pendekatan TT ini bisa diketahui mana memang yang aktif dan yang memang kurang aktif bisa diketahui. Hal yang universal saja mereka bisa berkontribusi ataupun tidak berkontribusi. Itu adalah dengan misalkan yang di pojok di pojok belakang, di pojok kanan belakang itu memang namanya pojok hantu sih. Memang kebanyakan setiap saya mengajar di pojok kanan belakang itulah yang enggak kontribusinya sedikit. Ada kontribusinya tapi sedikit. Biasanya ketika pengumpulan tugas ya itu mungkin paling belakang. Gitu. Saya bisa asesmen dengan hal tersebut. Saya bisa mengelompokkan serta yang misalkan yang belakang ini nampaknya butuh pendekatan ekstra. Misalkan yang depan ini atau yang tengah ini biasanya cewek-cewek sih itu lebih responsif. Misalkan yang cowok kita gali lagi dengan kesukaan. Maka dengan hal tersebut bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Penilaiannya sih. Oh yang sini nampaknya ada berapa misalkan kita terhadap juga yang harus kita perbaiki. Dan yang kedua tentang masuknya Islam di Indonesia dengan dengan menghubungkan dengan kuliner. Oke, saya bertanya kepada mereka, Islam masuk di Indonesia kan tidak serta-merta berdatang di Indonesia. Ada yang namanya jalur rempah seperti itu. Saya hubungkan, saya kasih tahu mereka ini loh jalur rempahnya. Ada titik-titik tertentu di Sumatera, di Kalimantan sebelah mana, di Maluku, Kalimantan Selatan. Saya masuk lagi, ini kan udah dikerucutkan lagi, saya kerucutkan lagi di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, pusat perdagangannya di mana? Kalian tahu nggak pusat perdagangan itu di mana? Di pasar Pak, pasar yang paling terikonik di Kalimantan Selatan itu di mana? Pasar Terapung Pak, yang paling terkenal di mana itu? Di sana. Oke, yang mereka jual, oke lah sekarang mereka jual tentang kebutuhan yang sehari-hari. Kalau dulu itu kan tidak semuanya serta merta. Yang paling komoditas paling mahal waktu itu kan rempah-rempah. Datangnya Islam di Indonesia, datangnya Islam, mereka orang pedagang Arab pun bisa menyesuaikan dengan kuliner setempat seperti itu, atau bukan dengan perdagangan, atau dengan acara semacam itu, kawinan. Ada kuliner apa yang ada? Kan itu ada unsur agama juga, Bu. Nah, semacam kalau kawinan mereka bilangnya kue wajib sih, ada juga. Kue wajib, ada kue wajib katanya. Itu selain kawinan apalagi? 7 bulanan Pak, ada kue wajib itu katanya. Kan saya belum tahu juga. Ada juga yang itu ketupat kandangan. Dimakannya udah pakai sendok Pak, pakai tangan. Nah, mungkin di situlah saya menghubungkan sunnah Rasul kan pakai tangan. Walaupun ketupat pakai tangan Bu, mungkin dari situ ini. Mereka pun langsung menerima. Oh seperti itu kan. Ya kita hubungkan aja dulu. Walaupun hubungkan aja dulu. Mas Islamnya gitu.
Iya, pengaruh-pengaruhnya seperti itu. kuliner gitu Iya. masalahnya. Bukan seperti itu lah, Bu. Ada jejak-jejaknya, bukan asli, bukan dengan kulinernya. Ada peninggalan-peninggalannya. Gitu. Bukan langsung ajaran Islam tidak, tapi budaya-budaya yang disebutkan lewat agama. Ada budaya lain, bukan cuma tentang syahadat atau apa. Ada juga kulinernya, tentang apa kuliner secara Anggapannya pelajaran sejarah itu yang kadang-kadang orang mengesankan. ya. Jadi kita berupaya sebagai guru supaya bagaimana agar pelajaran sejarah ini bisa mengangkat, bisa bermakna, yang tetapi dalam artian jangan sampai kita memikirkan bermaknanya dan menyenangkannya itu sehingga esensinya tidak tersampaikan. Ya. Ya, esensi pelajarannya juga harus utamakan. Yang ingin saya lakukan, ya, bagaimana Islamnya, gitu. Dan kemudian bagaimana sehingga kesimpulannya akhirnya kan yang dipakai itu pendekatannya itu saya arti. Ya. Itu tadi ada yang menarik disampaikan Bu Yani gitu ya, Amal ya. Apa ya? Esensinya jangan sampai lepas gitu ya. Jadi kita boleh memodifikasi, mengeksplor penjelasannya, contohnya dan lain sebagainya, tapi esensinya jangan lepas. Gitu ya. Jadi penguasaan pasdarnya itu juga penting. Boleh saja kita bawa ke konteks budaya yang berbeda gitu, atau ke peristiwa yang berbeda, tapi jangan sampai lepas itu. Inti materinya itu apa pada materi pembelajaran itu, jangan sampai lepas juga. Nah, yang disampaikan Kamal tadi bagus gitu ya, tapi ya perlu diperhatikan materinya jangan sampai lepas. Harus ada garis bawah atau Ya, garis merahnya. materinya jangan sampai lepas, jangan sampai melenceng. Itu barangkali yang penting diperhatikan. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang seminar profesi guru selama saya mengikuti program BPD di kampus Trinita kita di Universitas Madura. Saya mohon maaf misalkan ada salah-salah kata kepada Bapak ini dan Bapak ini. Saya sebagai